Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini saya mau ini teman-teman ya, mau memasak nih. Hari ini pokoknya mau mempersiapkan sayur buat hari ini. Simak ya teman-teman ya. Selamat menonton. Nih, pertama persiapan ya seperti biasa ya. Ada wajan, ada dulu ini pakai ini guys, pakai apa, pakai kain, pakai kompor ya, nunggu panas nih guys nih, karena saya pakai kompor listrik ya, jadi nunggu panas ya, nunggu panas. Pokoknya ikuti dari awal biar seru ya teman-teman ya. Oke, nah ini terus katanya mau masak apa sih Bang? Nah, baik, hari ini kebetulan ada bahan ya teman-teman ya, ada bahan. Saya mau masak ini pare. Nah, ini mohon maaf ya, ini udah dicuci ya, udah saya potong kecil-kecil, udah dicuci bersih, jadi bahan udah siap ya. Ini pare ya, pare mau apa ya, mau numis kali ya, ini mau bikin tumis pare, oseng pare gitulah, begitulah ya. Bumbunya apakah sudah siap Bang? Ya udah siap dong teman-teman nih, bumbu sudah diulek ya, ya segini cukup ya. Tuh cabai, bawang putih, bawang merah. Nah ya begini ya, cukup ya. Oke, biasanya kalau tumis itu guys ya, saya pernah nyoba gitu ya, pakai blue band nih guys, pakai blue band enak, pakai ya, kasihlah blue band dikit tuh enak. Versi ala-ala ya, versi saya gitu, versi ala-ala. Ini pakai blue band enak kalau buat tumis-tumis. Ini coba kita lihat guys, udah panas belum? Kita lihat udah panas belum kompornya. Kalau itu udah merah dia, Pak. Oh, merah. Oh, belum. Ya pokoknya selanjutnya kita tuang aja minyaknya ya, biar ketahuan dia udah panas atau belum. Kita tuang aja minyaknya. Minyaknya kita tuang. Dah dikit aja. Kalau numis itu nggak usah banyak-banyak guys ya, cuman buat apa namanya, mematangkan bumbu sedikit ya, karena kan kesananya juga kadang ada yang pakai air, ada yang enggak juga, tapi kalau saya suka pakai air sedikit ya. Nah nanti blue bandnya nanti belakangan aja guys, campur blue bandnya nanti aja, campurinya ke apabila ininya sayurannya udah masuk ya. Gak usah ikut digoreng blue bandnya, nggak usah lah, belakangan aja, yang penting ada rasa-rasanya gitu. Oke, kepada teman-teman yang sudah selama ini, yang sudah sambil menunggu panas, kepada teman-teman yang selama ini sudah subscribe, sudah menonton channel saya ucapkan banyak terima kasih semuanya yang sudah support ya. Semoga teman-teman semua dimanapun berada dilancarkan lagi rezekinya ya, ditambah lagi rezekinya, disehatkan badannya, pokoknya yang terbaik dah buat teman-teman ya. Ya pokoknya yang terbaik buat teman-teman ya. Kita cek apakah ini udah panas. Kita cek saja apakah minyaknya sudah panas ya teman-teman. Ini kita tes. Udah mulai panas tuh, udah ada bunyi sereng. Nah udah mulai panas dia. Ya sambil menunggu, itu udah matang guys, udah
matang. Nah, terlalu nyari cutiknya dulu guys, ini cutik mendadak hilang nih. Waduh, ini cutik kemana ini? Waduh, tadi. Ups, cutik di bawah guys, cutik di bawah ngumpet. Aduh, baik. Ini bekas apa namanya, kurang ikan, ada minyak ikannya, nggak apa-apa ya, karena sama-sama minyak. Kita langsung masukkan aja ya bumbunya ya. Nih bumbu yang tadi yang udah diulek kita masukkan ke wajan, kita goreng. Oke, nah begini guys ya, mohon maaf agak lama tuh, apa-apa, nanti juga panas ya. Silap ya. Ya udah, saya taruh sini deh. Nah begitu ya, pokoknya sambil menunggu ini agak matang, bikin konten ya semampunya ya teman-teman ya. Bikin konten itu tentang setema dengan channel kita ya, pokoknya semampunya aja. Pokoknya dari langkah pertama, dari nggak bisa, dari ngomong terbata-bata, dari pokoknya sampaikan saja, bikin saja, buat saja ya, bikin saja, yang penting sesuai dengan tema kita. Dan buat teman-teman ya, boleh silakan nanti setelah masak ini nih mampir di shop saya ya, nanti makannya nanti kita ketemu di shop ya. Perlu proses ya teman-teman ya, mau makan aja nih perlu proses ya. Masak dulu kalau yang di rumah, kalau yang di luaran kan perlu mencari rumah makan dulu ya kan, jalan dulu. Nah gitu, semua pun apapun perlu proses ya, kita ikuti saja alurnya ya teman-teman ya. Ini konten yang terbaru saya nih teman-teman ya, bikin konten yang terbaru, bikin tumis pare ala Kenda Priyanto ya teman-teman, jangan salah, ini ala Kenda Priyanto. Masalah rasa, waduh, manis asam asin, pokoknya bumbunya kuat ya, begitu. Pokoknya asal udah kecium ini cabai bawangnya, ini asal udah kecium wangi itu udah guys ya, udah. Nanti kita langsung campur, langsung selanjutnya kita tuangkan parenya. Tunggu sebentar lagi lah, sekitar 1 menitan, 1-2 menit kita tunggu ya. Oke, mantap kan, nih udah tercium wangi. Tapi saya suka agak yang agak sedikit agak matang. Nanti tunggu sebentar ya, sabar proses nih pakai kompor listrik ya, lumayan juga guys pakai kompor listrik tuh, cepat panas ya. Ini nyalanya dia seperti ini guys kalau kompor listrik nih.
Tuh, digelapin deh. Tuh ya, nyalanya seperti ini. Lumayan lah buat bikin goreng telur yang sebentar-sebentar gitu ya, yang masaknya sebentar-sebentar ya lumayan. Pakai kompor stick. Nah, ini udah wangi, guys. Ini udah wangi nih. Eh, kita kasih air ya, karena kalau kering juga kurang enak ya, karena saya suka yang agak ada airnya ya. Tumis-tumis itu suka ada yang suka yang ada airnya, ada kuahnya gitu. Enak juga kan. Kasih air ya, kasih air nih. Oke, dah sedikit aja. Gitu. Dah. Oke. Nunggu mendidih ya. Nunggu mendidih. Nggak lama kok. Nunggu mendidih sedikit. Sebenarnya sih tuang sekarang juga bisa, tapi nantilah nunggu dia meletup gitu teman-teman ya. Nunggu meletup gitu airnya. Kita tuangkan langsung ke itunya, bahannya ya, pare atau paria. Tidak bosan, saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah support, yang sudah subscribe, yang sudah like, komen. Terima kasih saya ucapkan ya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Seperti ini, udah meletup. Nah, udah meletup ya, kita masukkan. Biarnya ya kita masukkan. Tuangkan aja langsung. Terus ini banyak guys, pakai tangan. Sedikit-sedikit ya, takut kena cipratan minyak. Oke, sudah ya. Sayurannya sudah masuk, parenya sudah masuk ya, kita aduk, kita oseng-oseng ya. Bisa teman-teman, laki juga bisa masak, bisa tuh. Laki juga bisa masak guys, tuh buat sendiri lumayan tuh kan ya. Makanya kalau kita bisa itu manfaatnya buat kita juga ya guys ya. Kita bisa masak ya, tidak selalu harus mengandalkan istri ya. Kalau misalkan istri lagi sibuk ya, kita masak sendiri ya, bisa ya. Jadi nggak nunggu lauk hasil masakan istri. Kalau misalkan istri lagi sibuk ya, kita masak sendiri, nggak apa-apa. Oke guys, nih ya sudah rata. Nah, tunggu sampai dia mengeluarkan uap ya kan. Nah, nanti dia mengeluarkan uap ya kan, jadi airnya dari sayurannya ini turun, nanti kuahnya juga tertambah dari sayurannya ya. Oke teman-teman ya, kita next lanjut tonton videonya sambil ngobrol ya, sambil ngobrol sama teman-teman lah ya, sambil ngobrol biar biar teman-teman tidak jenuh itu.
Nah, seperti ini. Bumbu selanjutnya apa ya teman-teman ya? Biasanya saya selanjutnya itu pakai ini. Nah, ini pakai masako ini biar ada wangi-wangi ayamnya ya, nggak apa-apa nih pakai masako, pakai miwon ya, pakai mecin sama gula garam ya tentunya itu seperti biasa ya, lengkap pokoknya. Sabar, perlu proses ya teman-teman ya, perlu proses ya. Tuh ini buat lauk 1 hari, ini buat 2-3 kali makan dalam 1 hari ke depan nih, dalam 1 hari ini ya cukup ya. Terus katanya bang, itu kan sayuran oseng-oseng numis-numis doang, proteinnya mana bang? Nah ini ya teman-teman udah saya siapkan juga ya. Nah ini sudah saya siapkan juga telur, tapi nanti digorengnya setelah ini ya, nanti dipasaknya seperti setelah ini. Kita proteinnya pakai telur aja ya, telur ceplok nanti dibuat. Proses. Sambil menunggu masakannya ini matang ya teman-teman, jadi nyari subscriber itu bagusnya sih ya teman-teman ya, dari subscriber itu nyari subscriber yang aktif. Jadi yang punya akun itu bener-bener ada orangnya ya teman-teman ya, itu subscriber yang aktif itu bagus ya teman-teman ya. Nyari subscriber yang aktif, nyari subscriber yang apa namanya teman-teman, yang ada orangnya gitu ya, yang punya akun gitu, itu lebih baik ya teman-teman ya, lebih baik seperti itu. Ya sambil menunggu masakannya ini matang ya, sambil ngobrol ya, tidak apa-apa ya, sambil ngobrol tidak apa-apa. Ini blue bandnya nih udah waktunya ini ya, udah waktunya dimasukkan, soalnya biar meresap ke sayurannya ya. Kita kasih blue band, ya secukupnya. Nah, oke, dah. Kita aduk-aduk lagi sampai rata.
Ini biar pematangannya sempurna ya teman-teman, kita tutup ya, kita tutup pakai tutup panci, kita tutup. Kita tutup biar proses pematangannya sempurna dan bumbunya meresap. Tuh dulu. Nah, ini udah terdengar ya, terdengar teman-teman ya, gumpalan ininya ya, didihan airnya terdengar tuh. Nah, udah mulai proses pematangan. Kita aduk dulu biar mantap, biar merata. Diaduk biar sayurannya matangnya rata ya. Nah, sedikit lagi matang ya, sedikit lagi matang. Tutup lagi. Kalau pakai kompor gas atau tungku seperti itu teman-teman, jadi dia agak sedikit lambat emang ya.
Nih terlihat ya guys ya, nih ini udah matang nih. Jadi warnanya itu seperti si hijaunya itu memudar nih teman-teman ya. Ini udah matang nih, tinggal meratakan saja ya, tinggal sebentar lagi lah biar semuanya rata matang. Tuh, ini udah matang nih teman-teman nih. Nah kalau udah begini biasanya saya langsung tambahkan garam ya, tambahkan garam nih. Tambahkan garam ya secukupnya. Garam ya, ini garam secukupnya. Pakai masako. Ini masakonya kena dingin dia. Tuh. Pakai masako. Pakai miwon ya. Ini kita semuain aja. Aduk guys, aduk lagi biar rata. Tuh, jadi si hijaunya itu udah mulai memudar. Nah, ini sebentar lagi matang. Tinggal tutup sekali lagi. Sudah pasti matang. Tapi kita cobain dulu ya. Kita cobain dulu rasa. Rasanya kuat nggak? Manis, asin, dan micinnya ya kita cobain dulu. Kita cobain dulu guys. Udah pas belum nih rasanya nih? Wah, nih kan masalah rasa, waduh, udah dah, mantep dah, mantep dah. Tambahin blue band nih, enak dikit lagi nih guys. Tambahin blue band dikit lagi, enak nih. Tambahin blue band dikit lagi lah. Ini rasanya guys, waduh, masakan Enda Prianto itu rasanya kuat guys. Manis asam asinnya itu, waduh, pas, kuat, berasa kuat terasa guys. Kita aduk-aduk dulu biar lebih meresap bumbunya gitu guys ya, biar lebih meresap masuk ke dalam parenya. Oke. Ada tomat, udah disiapin satu, pakai tomat ya, pakai irisan tomat. Pakai irisan tomat hijau yang sudah menguning, biar ada sedikit asam-asamnya ya, asam segar. Oke. Ini segar banget guys nih. Apalagi kalau kasih dua, tomatnya cuma ada satu, ya udah satu aja. Kalau ada dua tambah segar lagi. Dah sip, aduk. Wah, matang udah ini guys. Nih kalau udah begini biasanya selera saya itu kalau sayuran tuh jangan terlalu matang guys. Jadi agak hijaunya itu masih seger, udah pasti saya angkat, saya gitu. Jadi jangan terlalu layu guys.
biar zat hijau daunnya, zat hijau sayurannya itu meresap, masih nempel gitu ya, dan meresap ke tubuh kita gitu. Wah, tester, satu lagi tester. Udah mantap, tambah gula dikit dah. Nah ini udah matang guys, nih tuh kelihatan kan ya, agak si hijau sayurannya itu agak memudar. Nah ini ya, agak memudar dah, kayak seperti air meresap ke dalamnya gitu. Nah ini udah matang guys, udah cukup ya, udah cukup matangnya dapat, segar sayurannya juga dapat gitu. Oke. Mantap tuh, mantap, sip. Oke guys, nah sudah matang, sudah matang baik. Aktivitas hari ini mempersiapkan sayur buat saya makan dan bapak saya ya. Saya berdua di sini. Saya ucapkan terima kasih dan sekian dulu. Terima kasih buat semuanya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton, sudah like, komen, sudah subscribe, dan pastinya buat teman-teman semua yang terbaik lah ya. Dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.